Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara menggunakan NetAdmin ya, atau Network Management, di mana ini salah satu produknya Jasapik yang bisa teman-teman akses di Google ya. Teman-teman bisa akses netadmin.jasapik.com. Nah, teman-teman bisa dilihat nanti fiturnya di sini, harganya. Kemudian ada di sini trialnya ya, untuk gratisnya. Teman-teman bisa langsung daftar di bagian sini ya, paling atas, daftar gratis 14 hari. Teman-teman tinggal isi saja sesuai dengan username dan passwordnya. Kemudian di sini ada nama WIP, nama ISP, kemudian subdomain ya. Kalau subdomain itu misalnya teman-teman punya DNS name atau sejenisnya ya, kayak SSID misalnya, Bali hotspot. Nah, cukup sampai situ saja, nanti otomatis subdomainnya akan dibuat ya. Kemudian teman-teman nanti mau coba tutorial yang mana ya. Untuk pilih paket ini teman-teman bisa lihat nanti di halaman utamanya. Kemudian buat akun nanti akan diproses ya. Nah, setelah itu teman-teman akan login nanti seperti ini ya, sesuai dengan username dan passwordnya. Oke, baik. Di sini seperti biasa ya, menggunakan VPN. Teman-teman kalau sudah punya VPN bisa pakai itu ya. Kalau belum bisa hubungi saya selaku developernya untuk bisa membuatkan VPN ya, gratis selama pengujian. Oke, di sini kita masuk dulu. Nah, seperti ini ya, dari penampakan dashboardnya. Sini juga bisa kita aktifkan untuk mode malam dan mode cerahnya ya. Nah, di sini ada fitur-fitur ya, di sebelah kiri ada dashboard, laporan pendapatan, tiket gangguan, teknisi, hotspot ya. Ya, di sini kita fokus ke bagian dashboard saja. Di bagian dashboard ini menampilkan data total user online sekarang ya, kemudian pendapatan hari ini per bulan, ini pendapatan PPE, jatuh tempo ya, kemudian alert perangkat, ini kalau perangkatnya offline. Kemudian di sini traffic, status perangkat, kemudian spesifikasi dari perangkatnya. Cuma itu aja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian laporan pendapatan. Kalau di sini pendapatan hari ini, bulan lalu ya, transaksi bulan ini ya, teman-teman bisa nanti filter saja berdasarkan data yang teman-teman ingin tampilkan. Kemudian tiket gangguan ini digunakan untuk yang menggunakan OLT ya. Nah, nanti kelihatan nanti tiket aktif bagi OLT teman-teman yang offline ya, nanti langsung terdeteksi di sini. Kemudian di bagian menu teknisi, teman-teman bisa tambah nanti teknisinya siapa ya. Nah, nanti setelah teman-teman tambah, masukkan nomor WhatsApp, email, kemudian chat ID Telegram ya, nanti akan otomatis terkirim laporan gangguannya ke teknisi yang ditentukan. Nah, setelah itu teman-teman nanti setelah buat username dan password teknisi bisa login nanti dari aplikasi teman-teman yang sudah dikhususkan untuk teknisi ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian hotspot. Di sini ada pengguna ya, daftar pengguna misalnya. Nah, di sini ada pengguna, sisa waktu ya, harga, kemudian router. Kemudian di sini tambah pengguna. Ini kalau tambah pengguna ini untuk yang default ya, atau yang satu voucher ya, satu hotspot. Ini tinggal dipilih ya, ada hotspot ya. Kalau mau otomatis langsung kepilih, tinggal pilih aja paling atas. Oke, nah baru nanti otomatis nanti yang router ini sudah otomatis ya. Tinggal teman-teman isi nama, kemudian password, time limitnya berapa, terus default profilnya apa ya, kemudian simpan. Pengguna aktif seperti biasa menampilkan data-data hotspot yang aktif ya. Ini karena data hotspot saya tidak ada yang aktif ya, ini untuk testing saja. Kemudian di sini profil seperti biasa, daftar profil, kemudian tambah profil ya untuk hotspot. Nah, di sini ada keterangannya ya untuk expired mode. Kalau remove itu remove seperti biasa ya, tidak ada data pendapatan yang disimpan. Kalau remove and record, begitu user hotspot expired atau sudah ditentukan validasi dari
validity dari profil, usernya dihapus, kemudian pendapatannya disimpan. Nah, setelah itu masuk ke bagian voucher. Nah, di sini ada generate voucher. Nah, nanti teman-teman bisa coba generate voucher ya. Ini untuk voucher code itu username sama dengan password, user atau password ya. Nanti diisi, kemudian defaultnya profilnya apa. Untuk reseller jika tersedia, teman-teman bisa langsung distribusikan ke reseller. Nah, kemudian pendapatan hotspot ya. Nah, ini voucher per profil. Nah, teman-teman nanti bisa lihat yang sudah terpakai berapa, kemudian total vouchernya berapa. Nah, terus di pendapatan hotspot ini khusus untuk pendapatan hotspot saja ya. Ini yang pakai voucher atau add user. Nah, kemudian di bagian reseller, teman-teman jika punya reseller ya, untuk yang banyak sering ambil ambil voucher, teman-teman bisa tambahkan reseller. Nah, di bagian reseller ini teman-teman bisa buatkan akun reseller ya. Misalnya ini udah masuk. Nah, nanti teman-teman setelah itu reseller yang ditugaskan untuk menjual ya, atau mendistribusikan voucher bisa masuk menggunakan akunnya sendiri kalau udah dibuat ya. Nah, nanti dia bisa cetak sendiri. Untuk generate voucher, yang generate itu admin ya. Nah, kalau yang ini kalau pengen manual ya, mau ambil voucher yang mana yang mau dijual oleh reseller. Oke, kita lanjut ke bagian PPO. PPO ini seperti biasa ya. Pelanggan, kemudian bagian isolir, kemudian profil. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut ke menu tagihan. Tagihan ini bagi PPOE yang terisolir ke sini nanti. Semuanya ke sini ya. Nah, ini ada radius ya, setup radius. Oke, teman-teman cukup nanti menggunakan kalau teman-teman tidak menggunakan VPN dari saya, teman-teman centang yang CGNAT ya. CGNAT ini, kemudian teman-teman langsung pilih full setup plus sinkron. Nah, kemudian di sini data radius, yang user berapa ya, yang login berapa, user berapa, di sini ada. Kemudian Geni ACS, yang di sini untuk remote router ya, remote access point. Nah, di sini ada yang online, kemarin pernah saya coba. Ini juga bisa langsung masuk ke akses point-nya ya lewat web. Nah, teman-teman tinggal ginikan saja, cuma karena ini nggak aktif ya. Kemudian di sini bagian fiber optik, teman-teman bisa menambahkan router nanti di sini. Berapapun router teman-teman bisa teman-teman tambahkan. Kemudian termasuk juga OLT ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan. Kalau udah tambahkan mikrotik, teman-teman bisa kalau punya OLT nanti tambahkan OLT. Kemudian isi nama perangkat, password OLT-nya. Untuk port webnya itu default 80. Nah, nanti router induknya ya. Kalau dari hierarkinya itu dari mikrotik ke teman-teman ke OLT nanti di sini ya. Tinggal pilih router induknya. Kemudian deteksi pakai GPS atau pilih peta ya nanti. Kalau bisa saran saya tuh gunakan di lokasi ya, di lokasi OLT nih biar akurat. Itu baru disimpan, nanti kan terdeteksi nanti OLT di sini. Di bagian router Bali hotspot ini sebagai router induk, nanti ada downlinknya ya, yaitu 1 dari OLT. Kemudian di sini setelah OLT masuk disinkron, ada nanti OLT manajemen ya, karena ini kosong. Kemudian UDC atau UDP, yang pakai UDC UDP ada di sini, simulasi rekaman ada di sini. Kemudian ONU manajemen juga ada di sini ya. Terus topologi. Nah, bagi teman-teman yang punya OLT yang udah terintegrasi dengan OLT, teman-teman bisa pakai peta map nanti. Nah, nanti tipologi OLT-nya udah ada di sini, tinggal teman-teman tambahkan UDC, UDP. Nah, kemudian di sini ada template voucher, nah, seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman ingin memunculkan yang ini ya, template yang ini, teman-teman bisa install preset. Kemudian ada log aktivitas, kemudian backup konfigurasi ya. Nah, ini karena API dari ekspornya itu gagal atau lagi disconnect, makanya nggak ke backup ya. Kalau dia normal nanti ke backup sendiri. Ini yang ke backup itu database-nya ya. Teman-teman nanti bisa setting di bagian bawah ini, jam berapa, kemudian berapa, 30 hari. Nah, teman-teman nanti bisa simpan ya. Bagian simpan nih, ini dicentang dan simpan.
Nah, kemudian di bagian berikutnya profil tenan ya. Nah, teman-teman bisa upload logo, nanti upload logonya itu akan kelihatan di form loginnya ya, seperti ini. Kemudian teman-teman kalau pengen ganti password juga bisa. Nah, di sini ya, untuk plan yang saya pakai itu adalah paket Pro ya, plan Pro. Jadi routernya 10, pelanggan PPW-nya 1.500, kemudian voucher aktif atau yang tersedia itu ada 1.000, ya, 10.000 ya, sorry. Nah, kemudian di sini pengaturan ini sistem ya, nama sistem, nama perusahaan, URL, zona waktu nanti sesuaikan di teman-teman ya, zonanya apa. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian kalau teman-teman dari luar daerah atau luar negeri ya, luar negeri, bisa menggunakan mata uang yang berbeda, nama ISP, kemudian lokasi, nomor. Nah, itu aja mungkin teman-teman. Di sini juga nanti bisa lihat notifikasi, database, isoler PPOE ya. Ada yang redirect, ada yang biasa nih. Kalau biasa itu ganti profil saja. Ini pembayaran isolernya bisa diisi di sini ya. Nanti pas isolir nanti dia akan kelihatan. Nanti mulai dari rekening bank, kemudian kalau ada upload kris statik bisa. Nah, terus kemudian keamanan, saya itu gini ACS. Nah, ini untuk settingannya defaultnya seperti ini ya. Untuk passwordnya opsional, bisa diisi, tidak diisi, tapi saran saya diisi aja nih. Oke, cuma itu aja teman-teman. Kurang lebihnya nanti bisa kita diskusi lewat WA yang ada.